Baik, jumpa kembali bersama Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari fungsi limit trigonometri. Limit fungsi trigonometri. Dalam beberapa hal, cara menghitung limit fungsi trigonometri sama dengan cara menghitung limit fungsi aljabar, baik metode maupun cara yang digunakan, seperti pada limit fungsi aljabar. Untuk menyelesaikannya, langkahnya adalah sebagai berikut. Seperti biasa, yang pertama adalah dengan substitusi langsung. Jika hasil substitusi langsung merupakan bilangan tertentu, maka itulah nilai limitnya. Kemudian jika hasil substitusi merupakan bentuk tak tentu, maka dapat dilakukan seperti pada fungsi aljabar, baik dengan pemfaktoran ataupun dengan sekawannya. Beberapa hal yang perlu diingat untuk rumus limit fungsi trigonometri adalah sebagai berikut. Untuk limit sin x per x mendekati 0 akan sama dengan 1. Limit x per sin x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Limit tangen x per x untuk x mendekati 0 juga sama dengan 1. Demikian juga limit x per tangen x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Dan limit sin x untuk x mendekati 0 sama dengan 0. Juga limit cos x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Nah, inilah rumus dasar dari limit fungsi trigonometri. Beberapa contoh berikut akan memberikan gambaran kepada kita betapa mudahnya kita dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Misalnya yang pertama, limit dari sin 9x per 2x untuk x mendekati 0. Ingat, kita kembalikan ke rumus dasarnya. 9x per 2x masing-masing dikalikan 9, sehingga dia akan menjadi 9 sin 9x kali 2 per 2 kali 9x. Kemudian akan sama dengan limit 9x, ya, limit 9 per 2. Kemudian limit 9 sin 9x per 9x sama dengan 1, sehingga 9 per 2. Kemudian yang B, limit sin 8x dibagi sin 2x. Cara mencarinya seperti ini. Masing-masing baik pembilang maupun penunjuk dikalikan dengan 8. Sehingga akan seperti ini cara pencariannya. Ya, selalu seperti ini. 8 per 2 ini Anda tahu kalau ini berarti sama dengan 1, ya. Ini sama dengan 1, ini sama dengan 1. Sehingga ini akan sama dengan 8 per 2 atau sama dengan 4. Nah, kemudian contoh lagi seperti ini, ya. Yang C, limit 2x per tangen 3x juga sama caranya seperti ini. 2x per tangen 3x sama dengan 2 per 3. Nah, seperti itulah. Demikian hanya yang D akan sama dengan 3 per 3 atau sama dengan 1. Ini sangat sederhana. Kemudian rumus-rumus praktis ini tadi, kesimpulan dari tadi, limit sin AX per BX sama dengan A per B, limit AX per sin BX sama dengan A per B untuk X mendekati 0, jumlah tangen AX per BX sama dengan A per B, tangen AX limit AX per tangen BX A per B, sin AX per sin BX sama dengan A per B. Demikian halnya dengan tangen AX per tangen BX sama dengan A per B. Inilah rumus praktisnya yang sering kita gunakan untuk menyelesaikan soal seperti tadi. Dengan menghafalkan seperti ini, maka akan sangat sederhana sekali. Pada fungsi trigonometri, nilai suatu limit dapat pula digunakan menggunakan pemfaktoran. Adapun rumus trigonometri yang sering digunakan adalah seperti ini. Ini harus kita ingat kembali. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Kemudian cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Ini enggak ada ininya, ini enggak ada, ya.
Jadi cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A juga sama dengan 2 cos kuadrat A min 1 sama pula dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Untuk lebih mudahnya kita lihat contoh berikut. Limit 1 min cos 2x untuk x mendekati 0 ini dibagi dengan 5x kuadrat. Anda tahu cos 2x itu rumusnya adalah 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, ini tinggal disubstitusikan atau digantikan. Sehingga ini di atasnya adalah 1 dikurangi 1. 0 ini plus 2 sin kuadrat x. Kalau sudah seperti ini sudah bentuk yang sederhana. Kembali ke rumus awal tadi. Nah, sehingga ini 2/5-nya dikeluarkan. Ini sin x per x. Ya. Ini limit sin x per x dikuadratkan sama dengan 1. Sehingga ini sama dengan 2/5 kali 1. Sama dengan 2/5. Kemudian soal yang B misalnya. Kita punya limit 1 min cos 4x dibagi dengan tangen 5x sin 4x untuk x mendekati 0. Ya. Ini cos 4x diganti dengan 1 min 2 sin kuadrat 2x. Oke, satunya dikurangi 1, habis tinggal plus 2 sin kuadrat x. Ya, di bawahnya tetap, ini di atas 2 sin kuadrat 2x, kita uraikan sin kali sinnya, kan? Sin 2x kali sin 2x, nah bentuknya sudah seperti ini. Kalau bentuk sudah seperti ini sudah sangat sederhana sekali. Ya, tinggal 4/5 ini kan. Ini kan 4, 2 kali 2, 4/5, ini 2/2, 2/4 sama dengan 8/20 atau sama dengan 2/5. Ya, ini 8/20, 2/5. Oke. Contoh lagi yang C misalnya. Kita punya limit tangen kuadrat 5x per 1 min cos 2x. Anda tahu tangen kuadrat 5x itu sama dengan tangen 5x kali tangen 5x. Kemudian di bawahnya yang cos 2x kita ganti dengan rumus ini. 1 min 2 sin kuadrat x. 1 diambil 1 ini di bawahnya habis 0 kan ya. Tinggallah rumus tersebut tinggal di bawahnya berarti 2 sin kuadrat x. Kalau sudah seperti ini kita pisahkan 2 sin kuadrat x dengan tangen x, kita gunakan rumus yang tadi. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah sangat sederhana sekali. Ya, ini 5/2, ini 5/1 sama dengan 25/2. Sangat sederhana sekali. Kemudian yang D, ada soal seperti ini juga, limit x min 1 dikuadratkan dibagi dengan sin kuadrat 2x min 2. Ini disederhanakan, x min 1 kuadrat itu adalah x min 1 kali x min 1 ya. Kemudian sin kuadrat 2x min 2 juga dijadikan seperti ini. Kalikan ya, sin 2, ini kan 2-nya sudah dikeluarkan, x min 1 dikalikan juga. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita main pakai rumus yang pertama tadi, rumus awal. Sehingga ini dengan ini misalnya, ini ya, ini sama dengan setengah, ini sama dengan setengah. Jadi sangat sederhana. Ya, setengah kali setengah sama dengan 1/4. Oke, seperti itulah ya. Seperti itulah sangat sederhananya. Nah, beberapa ini harus kita ingat. Beberapa rumus trigonometri berikut sangat membantu untuk menyelesaikan beberapa masalah limit fungsi trigonometri. 1 min cos AX sama dengan 2 sin kuadrat setengah X, 1 plus cos AX sama dengan 2 cos kuadrat setengah X. Jika limit trigonometri dalam bentuk penjumlahan, untuk mempermudahnya biasanya diubah dalam bentuk perkalian. Nah, seperti ini harus diingat kembali rumus ini. Ya, rumus ini harus diingat kembali. Sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah A dan seterusnya. Ya, rumus inilah yang harus kita ingat kembali. Ya.
Oke, ada 4 paling tidak ini. Harus selalu diingat untuk menyelesaikan trigonometri limit fungsi. Oke, ya. Misalnya ada soal seperti ini. Nah, sin 2x plus sin 4x dibagi sin 2x min sin 4x. Kalau kita tidak hafal rumus seperti ini akan sangat kesulitan sekali menyelesaikannya. Tetapi kalau kita ingat rumus ini, maka soal ini akan sangat mudah. Masing-masing kita konversikan dari bentuk penjumlahan ke dalam bentuk perkalian. Yang ini sin plus sin, kita gunakan rumus yang ini. Yang ini sin min sin, kita gunakan yang ini. Ya, jadi ada 2 rumus yang harus kita gunakan. Kalau sudah seperti itu nanti akan sangat sederhana. Kita lihat. Nah, ini sama dengan 2 sin x cos min x, ya. Karena sin 2x. Nah, ini rumusnya ini, ya. Ini kan 2 sin setengah 2 kali 4, 6 dibagi setengahnya. Nah, 3 kan ya? 3. Kemudian cos ini kan cos setengah A min B. 2 dikurangi 4, min 2. Min 2, tetapi karena dibagi dengan 2 maka min x, cos min x. Ya, cos min x. Nah, seperti itu, cos min x. Oke. Ini yang di atas. Yang di bawahnya sin 2x dikurangi sin 4x. Nah, ini pakai rumus ini. Sin A min sin B. 2 cos setengah A plus B. Setengah A2 plus 4, 6. Bagi 2, 3. Kemudian yang ininya sin setengah A min B. Setengah A min B. 2 min 4. Min 2, tapi setengahnya berarti min X. Sudah seperti ini? Oke. Kalau sudah seperti ini, nah ini. 2 sin 3X cos min X. Cos min X itu sama dengan cos X. Sehingga ini sama seperti ini. Kemudian yang di bawah, ingat, sin min X sama dengan min sin X. Sehingga seperti ini. Ya, ingat, cos min X sama dengan cos X. Tapi kalau sin min X sama dengan min sin X. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sangat mudah penyelesaiannya. Kita tentu saja ada sin yang sama ini, yaitu min tangen 3x kan ya. Ini kotangen. Karena cos dibagi dengan sin. Nah, kotangen sama dengan sepertangen. Nah, kita jadi bentuk seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, tadi kita punya rumus tangen AX plus tangen BX sama dengan A per B. Nah, inilah perlunya kita mempelajari, mengingat kembali rumus-rumus konversi trigonometri dari penjumlahan ke perkalian. Akan sangat mempermudahkan dalam penghitungan limit trigonometri yang bentuknya seperti ini. Contoh lagi misalnya, ya. Kita punya limit cos x min cos 3x dibagi dengan 1 min cos kuadrat x. Kalau seperti ini seperti biasa, cos dikurangi cos. Nah, pakai rumus ini. Rumusnya min 2 sin setengah AB kali sin setengah A min B. Rumusnya ini. Ya, kita masukkan ke sini. Bla 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 bla, min 2 kan ya. Sin A ini tambah ini bagi 2. A ini 4 dibagi 2. Maksudnya ini, ya. Setengahnya kemudian dibagi dengan 2, berarti 2. Jadi 1 ya. Karena ini ditambahkan A plus B. Oke. Kemudian ini sin min X. Nah, karena dikurangi B. Oke, seperti itulah. Kemudian 2 sin X kali sin X sama dengan sin 2X kan? 2 sin X. Ya, sama dengan seperti inilah. Dan yang di bawahnya seperti biasa. Nah, seperti itulah cara penyelesaiannya. Oke, demikian selesailah sudah kita mempelajari limit fungsi trigonometri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.